Puasa weton adalah puasa hari kelahiran seseorang yang perhitungannya didasarkan pada 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran hari Jawa. Dalam tradisi Jawa, setiap insan dilahirkan pada kombinasi hari dan pasaran tertentu. Misalnya Rabu Legi, Jumat Kliwon, atau Senin Wage. Kombinasi ini bukan sekadar penanda waktu, melainkan cetakan energi spiritual seseorang. Siklus weton ini akan kembali setiap 35 hari, mengikuti perhitungan kalender Jawa. Saat weton tiba, dipercaya bahwa saat itulah langit dan bumi seolah membuka gerbangnya untuk bermuhasabah diri, merenung, memperkuat batin, dan merawat hubungan dengan Sang Pencipta maupun para leluhur. Orang tua zaman dulu, mereka yang telah menapaki jalan kejawen dan laku batin, meyakini bahwa puasa pada hari weton adalah bentuk tirakat yang sangat kuat. Ia menjadi media pembersihan jiwa, memperkuat daya spiritual, serta sebagai jalan syariat untuk membuka jalan rezeki dan keselamatan. Dalam menjalani puasa weton, sejatinya seseorang diajak untuk kembali mengenali diri, menyadari asal-usulnya, dan mensyukuri kehidupan ini dengan lebih dalam. Sebab pada hakikatnya, setiap laku spiritual bukan untuk mengubah dunia luar, melainkan untuk menyucikan batin dan menata semesta di dalam diri. Ada beberapa cara dalam melakukan puasa ini, tergantung pada laku dan niat masing-masing pelaku. Ada yang memilih 1 hari saja saat wetonnya tiba sebagai bentuk penghormatan pada hari kelahirannya. Ada pula yang menjalani hingga 3 hari, bahkan 4 hari berturut-turut, dimulai sehari sebelum weton. Puncaknya di hari weton itu sendiri, lalu dilanjutkan sehari atau 2 hari setelahnya. Semakin panjang laku yang dijalani, semakin dalam pula proses pembersihan batin yang terjadi. Tapi ingat, dalam kejawen, bukan lamanya yang utama, melainkan ketulusan niat dan keikhlasan hati saat melakukannya. Namun dalam video ini, kita tidak akan membahas secara rinci tentang teknis puasanya. Yang akan kita gali jauh lebih dalam adalah 7 keistimewaan luar biasa bagi mereka yang tekun dalam menjalani puasa weton, seperti yang tertulis dalam petuah para leluhur dan tercatat dalam lembaran Kitab Primbon Jawa Kuno. Keistimewaan ini bukan sekadar mitos, melainkan pancaran dari keselarasan antara lahir dan batin, antara manusia dengan alam semesta, antara seorang anak dengan para leluhurnya. Laku ini diyakini bisa membuka pintu-pintu keberuntungan, keselamatan, dan kebijaksanaan hidup. Berikut adalah 7 keistimewaan luar biasa yang didapatkan oleh mereka yang tekun menjalani puasa weton, berdasarkan petuah para leluhur dan Kitab Primbon Jawa Kuno. Pertama, menjadi lebih sehat secara lahiriah. Puasa weton bukan hanya soal laku spiritual atau urusan batin semata. Ia juga menyentuh dan menyeimbangkan aspek jasmani kita. Tubuh yang selama ini kita gunakan untuk bekerja, berpikir, berjalan, berdoa, bahkan menanggung beban hidup sehari-hari. Dalam setiap laku puasa, tubuh diberi ruang untuk beristirahat. Organ-organ dalam diberi jeda untuk memulihkan diri, dan sistem metabolisme pun diberi kesempatan untuk menata ulang dirinya secara alami. Di saat itulah keajaiban mulai terjadi. Kolesterol bisa menurun, tekanan darah cenderung lebih stabil, pencernaan menjadi lancar, dan racun-racun lama yang mengendap dalam tubuh mulai terbuang pelan-pelan. Tubuh menjadi lebih ringan, lebih segar, dan terasa bugar.
Tapi bukan hanya itu, di balik semua manfaat fisik ini, tersembunyi pesan penting dari semesta, bahwa raga dan jiwa kita harus berjalan beriringan. Dalam tradisi Jawa, keselarasan adalah kunci kehidupan yang sejati. Saat kita menjaga tubuh melalui puasa, sesungguhnya kita sedang membuka jalan agar batin kita pun ikut bersih dan terang. Inilah yang disebut para leluhur sebagai ngayuh kawicaksaning urip. Menggapai kebijaksanaan hidup dimulai dari membersihkan diri secara lahiriah. Kedua, memiliki kekuatan batin yang kokoh. Dalam kitab Primbon dan ilmu kebatinan, puasa weton tidak hanya dipandang sebagai laku lahiriah, melainkan sebagai laku untuk melatih kekuatan batin. Dalam keadaan perut yang kosong dan pikiran yang dijernihkan, seseorang belajar menundukkan gejolak nafsu yang kerap membuat hidupnya terombang-ambing. Primbon menyebutkan 4 nafsu utama yang harus dikendalikan. Amarah, bentuk kemarahan. Supiah, bentuk keinginan atau syahwat. Lawamah, bentuk nafsu menyalahkan. Dan mutmainah, bentuk ketenangan jiwa. Keempat nafsu ini, jika tidak dijinakkan, bisa menutup cahaya batin seseorang dan menjauhkan dirinya dari jati diri yang sejati. Namun, ketika seseorang tekun menjalani puasa weton dengan kesadaran penuh, sedikit demi sedikit batinnya diperkuat. Ia menjadi lebih tahan terhadap godaan duniawi, lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Seperti batu karang yang tetap kokoh meski dihantam ombak berkali-kali. Orang yang batinnya kuat tidak mudah runtuh oleh hinaan, tidak mudah terangkat oleh pujian. Ia tahu bahwa hidup bukan soal menang atau kalah, tetapi soal suung, keheningan batin, kejernihan pikiran, dan keteguhan hati dalam menapaki jalan hidup yang penuh misteri. Ketiga, membuka wadah spiritual mudah menyatu dengan ilmu kebatinan. Puasa weton adalah salah satu kunci untuk memperbesar wadah energi spiritual dalam diri seseorang. Ibarat bejana kosong yang hendak diisi air suci, tubuh dan batin kita harus disucikan lebih dulu agar sanggup menampung dan menjaga kekuatan halus dari alam gaib. Dalam tradisi kejawen, ini disebut sebagai tempat tuhing daya, ruang batin tempat tumbuh dan mengalirnya kekuatan spiritual. Tanpa wadah yang cukup besar dan bersih, ilmu gaib yang hendak dipelajari tidak akan menyatu, bahkan bisa berbalik membawa gangguan. Maka, puasa weton menjadi semacam ritual penyelarasan, memurnikan getaran diri agar selaras dengan entitas yang lebih tinggi. Entah itu khodam, energi leluhur, atau kekuatan alam semesta. Bagi mereka yang ingin menapaki jalan kesaktian, mendalami ilmu kebatinan, atau berinteraksi dengan khodam pendamping, puasa weton ibarat gerbang awal. Saat dijalani dengan tulus, tubuh menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan batin menjadi peka. Getaran dari alam halus pun lebih mudah dirasakan, dan proses penyatuan energi dengan makhluk-makhluk gaib berjalan lebih lancar. Tapi ingat, semua itu hanya akan terbuka bagi mereka yang bersih lahir batin. Tidak hanya menahan lapar, tetapi juga menahan amarah, dendam, dan niat buruk. Sebab ilmu gaib sejati bukan sekadar tentang kekuatan, melainkan tentang tanggung jawab batin untuk menjaga keselarasan antara dunia nyata dan dunia gaib. Keempat, meningkatkan kepekaan mata batin dan indera keenam. Mereka yang rutin menjalani puasa weton, pelan namun pasti, akan merasakan bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang bisa dilihat oleh mata. Ada lapisan-lapisan halus yang mulai terbuka
karena puasa ini memperkuat koneksi dengan sedulur papat limo panser, 4 saudara gaib yang sudah menyertai kita sejak berada dalam kandungan. Mereka bukan sekadar simbol, melainkan penjaga, pembimbing, dan saksi perjalanan spiritual kita di dunia ini. Ketika hubungan dengan mereka menguat, maka kepekaan batin pun ikut tumbuh. Kita menjadi lebih peka terhadap bisikan semesta, lebih mudah membaca tanda-tanda gaib, dan lebih awas terhadap energi di sekitar kita. Mata batin menjadi lebih tajam, seperti jendela yang dibersihkan dari debu duniawi. Intuisi yang sejatinya adalah suara batin kita sendiri menjadi lebih lantang terdengar. Kadang dalam bentuk firasat yang muncul begitu saja, kadang berupa getaran lembut yang terasa di dada, atau petunjuk yang hadir lewat mimpi yang membekas kuat. Semua itu bukan kebetulan, tapi pertanda bahwa alam gaib mulai memberi sinyal bahwa kita sedang dibimbing, diawasi, bahkan dilindungi. Maka jangan heran jika mereka yang menekuni puasa weton sering tahu sebelum tahu, merasa sebelum melihat, dan tersadar sebelum kejadian benar-benar datang. Inilah buah dari batin yang terasah, mata batin yang melek, dan jiwa yang mulai menyatu dengan getaran semesta. Kelima, mendapatkan solusi dari masalah hidup secara gaib. Orang yang tekun menjalani puasa weton sejatinya sedang membangun jembatan antara dirinya dan jagat raya. Getaran batinnya perlahan menjadi selaras dengan irama alam semesta, dengan getar bumi, gerak langit, serta energi gaib yang menyelimuti kehidupan ini. Dalam kondisi seperti itu, seseorang akan lebih mudah mendengar pesan gaib, lebih peka membaca pertanda, dan lebih terbuka menerima petunjuk yang tak bisa dijelaskan secara logika biasa. Puasa menjadi pintu masuk, tempat batin beresonansi dengan kehendak semesta. Maka jangan heran bila mereka yang rutin menjalani laku ini seringkali menemukan solusi hidup yang datang secara tak terduga. Masalah besar yang sebelumnya buntu tiba-tiba terbuka jalannya. Bisa jadi melalui mimpi yang terasa nyata, bisikan halus saat sunyi, pertemuan tak terduga dengan seseorang, atau tanda-tanda alam yang datang tepat di waktu yang dibutuhkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara alam semesta menanggapi ketulusan hati dan kesungguhan laku. Karena ketika manusia menjaga kesuciannya, maka semesta pun akan menjaganya kembali dengan caranya sendiri. Keenam, dilindungi dari bahaya, gangguan, dan bala. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa mereka yang tekun menjalani puasa weton akan ditunggui malaikat penjaga. Sebuah istilah yang menunjukkan bahwa tubuh dan batin orang tersebut telah dilingkupi oleh cahaya spiritual. Cahaya ini bukan sembarang cahaya, melainkan hasil dari kesucian niat, ketekunan dalam tirakat, dan keselarasan antara diri dengan alam gaib. Tubuh mereka menjadi medan energi positif yang kuat, memancarkan getaran yang tidak bisa didekati sembarangan oleh makhluk halus jahat, kiriman santet, atau niat buruk dari manusia berhati gelap. Energi negatif yang mencoba mendekat akan terpental dengan sendirinya, seolah menabrak perisai tak kasat mata. Bahkan bala atau kesialan yang datang lewat jalan tak terduga pun seringkali berubah arah, seakan ada tangan tak terlihat yang membelokkannya. Inilah yang dalam ilmu kebatinan disebut sebagai tameng gaib, perlindungan ilahiyah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tetapi hanya bisa diperoleh lewat laku suci yang penuh ketulusan. Orang yang memiliki tameng semacam ini akan tampak tenang, teduh, dan tak mudah terguncang. Sebab ia tahu bahwa dirinya berada dalam penjagaan yang tidak pernah tidur dari alam nyata maupun alam halus. Ketujuh,
mendapatkan ridho ilahi dan kelancaran hajat atau keinginan. Inilah puncak dari segala tirakat, inti dari seluruh laku batin, meraih ridho dari Gusti Kang Murbehing Dumadi, Sang Maha Sumber segala sesuatu. Ketika seseorang dengan rendah hati menjalani puasa weton, bukan semata untuk kekuatan gaib, bukan pula sekadar perlindungan, tapi karena ingin mendekat kepada Sang Pencipta, maka semesta pun mulai membuka simpul-simpul kesulitan dalam hidupnya. Jalan yang tadinya buntu perlahan terbuka, persoalan yang terasa berat menjadi ringan, dan hajat-hajat dunia seperti rejeki yang seret, jodoh yang belum datang, pekerjaan yang tak kunjung pasti, semuanya mulai menemukan jalannya masing-masing dengan cara yang seringkali tak terduga, namun sangat tepat waktu. Sebab sejatinya, puasa adalah bahasa yang paling halus untuk berbicara kepada langit. Bukan dengan kata, tapi dengan ketulusan. Bukan dengan suara, tapi dengan getaran jiwa. Dan saat pintu langit diketuk oleh hati yang suci, doa yang keluar dari mulut orang yang berpuasa menjadi lebih ringan sampai ke atas. Itulah sebabnya para leluhur kita zaman dahulu selalu berpesan, jika engkau ingin hidupmu lancar, hajatmu dikabulkan, dan langkahmu diberkahi, maka lakukanlah puasa di hari wetonmu, sebab pada hari itulah getaran energi hidupmu sedang mencapai puncaknya. Dan pada saat itulah Gusti Allah terasa paling dekat untuk mendengar. Demikianlah 7 keistimewaan dari puasa weton menurut petuah para leluhur dan kitab primbon Jawa kuno. Laku ini bukan sekadar tradisi, tetapi jembatan untuk kembali menyatu dengan jati diri, dengan alam semesta, dan dengan Sang Sumber kehidupan. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini menjadi suluh penerang dalam perjalanan batin Anda, menggugah kesadaran dan menumbuhkan semangat untuk menapaki jalan spiritual yang mungkin telah lama terlewatkan. Ingatlah, semakin kita mengenal akar diri kita, semakin kuat pula kita berdiri menghadapi segala ujian hidup. Maka dari hati yang paling dalam, saya doakan semoga seluruh hajat dan cita-cita Anda segera dikabulkan oleh Gusti Kang Murbehing Dumadi, diluaskan rezekinya, ditenangkan batinnya, dan dimudahkan segala urusan dunia maupun akhiratnya. Amin.